Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada hari ini kita masih belajar dengan online. Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang akar bilangan dan juga ada bilangan berpangkat negatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akar bilangan. Apa sih pengertian dari akar bilangan? Nah, untuk mencari akar N dari A dari bilangan A, pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Dengan demikian, akar kuadrat dari suatu bilangan berpangkat merupakan operasi kebalikan atau inverse dari kuadrat atau pangkat 2 suatu bilangan. Nah, untuk contohnya, ada 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Maka, nilai akar 9 dari akar 2 dari 9 itu adalah sama dengan 3. Nah, dari sini bahwa hasil akar B dengan B lebih besar sama dengan 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai akar N dari B sama dengan A. Ini yang harus kita selalu ingat-ingat, di mana A pangkat N sama dengan B, maka akar N dari B itu sama dengan A. Nah, untuk contohnya, tentukan hasil akar-akar bilangan berikut. Yang A ada akar 784. Nah, di sini tidak ada angka berapapun, maka ini artinya adalah 2. Jadi akar 2 dari 784. Kemudian 784 ini sama dengan 28 pangkat 2. Maka hasil dari akar 784 adalah 28. Ini sesuai definisi yang tadi, bahwa ini mencari akar N dari A dari bilangan A pada dasarnya adalah mencari suatu bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan A. Jadi ini tadi kalau dipangkatkan N ini dipangkatkan 2 itu sama dengan 28. Ini saya ralat 2. Untuk contoh yang B, akar negatif dari 156 atau 1156 A kuadrat. Kita perhatikan bahwa di sini negatifnya adalah di luar akar, maka nanti hasilnya akan tetap negatif. Nah, ini hasil perpangkatan dari 1156 adalah 34. A-nya A kuadrat, maka di sini A dikuadratkan, maka akan sama dengan negatif 34A. Untuk contoh yang selanjutnya adalah akar dari 10 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dikurangin akar dari 3 pangkat 6. Nah, untuk 10 pangkat 2 ini, 10 pangkat 2 adalah hasilnya 100. Untuk 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, maka akar dari 100 ditambah 125 itu adalah akar 225. Nah, kalau akar 3 pangkat 6 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, karena kalau dengan bentuk seperti ini, itu kan sama aja 3 pangkat 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6, sama. Kemudian akar dari 225 adalah 15. Nah, untuk hasil dari akar 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27,
Maka hasilnya adalah 15 dikurangin 27 sama dengan 12. Kemudian hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0, berlaku akar N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N. Jadi A pangkat M per N atau akar N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N dengan N tidak sama dengan 0. Contohnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Ada akar 14. Nah, akar 14 ini sama seperti tadi kan, berarti N-nya kalau nggak ada itu 2. Karena 14-nya cuma 14, berarti ini adalah pangkat 1. Ini M-nya 1. Maka akan diubah menjadi A pangkat M per N. A-nya adalah 14, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. Maka akar 14 akan sama dengan 14 pangkat 1 per 2. Kemudian yang kedua, akar 3 dari negatif 64A kuadrat. Kita ubah negatif 64-nya itu menjadi negatif 4 pangkat 3. Kemudian A kuadratnya masih utuh. Nah, dari sini ketemu bahwa menjadi negatif 4A pangkat 2 per 3. Nah, di sini kan negatif 4 pangkat 3, karena ini akar 3, maka hasilnya adalah negatif 4 saja. Kemudian A-nya sama seperti tadi, M-nya adalah 2, N-nya 3, maka menjadi A pangkat 2 per 3. Jadi, tujuan dari negatif 64 ini dibuat menjadi pangkat 3 karena di sini akar 3. Jadi biar gampang. Kemudian untuk yang ketiga ada 1 per akar 4 dari 21. Sama seperti tadi, diubah menjadi dalam bentuk A pangkat M per N. Maka 1 per A-nya adalah 21, M-nya adalah 1, N-nya 4, maka menjadi 1 per 21 pangkat 1 per 4, atau dibuat menjadi 21 negatif 1 per 4. Untuk contoh yang selanjutnya, 1 per akar 3 dari 343A pangkat 6. Karena di sini akar 3, maka 343 ini akan kita ubah menjadi pangkat 3. Kemudian A pangkat 6 ini juga akan kita ubah menjadi ada pangkat 3-nya. Nah, untuk 343 itu merupakan 7 pangkat 3. Kalau A pangkat 6 itu akan sama dengan A pangkat 2 dipangkatkan 3. Tadi kan 7-nya pangkat 3, A pangkat 2 dipangkatkan 3, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, hasilnya adalah akar 3 dari 7A pangkat 2 dipangkatkan 3 itu menjadi 1 per 7A kuadrat. Jadi tinggal ini aja. Nah, kita ubah menjadi 7 pangkat negatif 1 A pangkat negatif 2, karena yang tadinya 1 per 7A kuadrat, satunya ini hilang, naik ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Kemudian operasi akar bilangan, pertama ada perkalian akar bilangan. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, akar A kali akar B akan sama dengan akar dari A kali B, dengan A dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, akar 3 dari A kali akar 3 dari B itu akan sama dengan akar 3 dari A kali B. Yang kedua, ada pembagian akar bilangan. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku. Pertama, akar A dibagi akar B itu akan sama dengan akar A dibagi B, dengan A dan B tidak sama dengan 0. Akar 3 dari A dibagi akar 3 dari B itu akan sama dengan akar 3
A dibagi B. Untuk lebih jelasnya, ke contoh. Tentukan hasil operasi akar bilangan berikut. Yang pertama ada akar 3 kali akar 12. Nah, seperti sama yang ini, kita menggunakan yang pertama, akar A kali akar B, maka akan sama dengan akar A kali B. Kalau akar 3 kali akar 12 itu akan sama dengan akar 3 kali 12. Akar 3 kali 12. Nah, 3 kali 12 adalah 36. Maka akar dari 36 adalah 6. Untuk yang kedua, akar 240 dibagi akar 5. Maka akan sama dengan akar 240 bagi 5 adalah 48. 48 ini kita ubah menjadi perkalian yang bisa merupakan hasil dari perpangkatan. Misalkan seperti 4, 16, 36, 64, 49, 64, dan seterusnya. Nah, ternyata 48 ini merupakan sama aja hasil perkalian dari 16 kali 3. Nah, harus ada unsur seperti 4, 9, 16, 25, 49, dan seterusnya, karena di sini akar 2. Jadi harus mencari hasil dari pangkat 2. Kalau 16 ini merupakan hasil dari 4 pangkat 2. Nah, 14-nya keluar, maka akan menjadi 4, akar 3-nya masih utuh, menjadi akar 3. Jadi akar 16 itu kan 4. Nah, untuk akar 3 itu masih utuh menjadi akar 3. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Yang ketiga ada 2 akar 3 kali akar 15. Itu akan sama dengan 2 kali akar 3 kali akar 15. Akar 3 kali akar 15 sama seperti yang ini, menjadi akar dari 3 kali 15. Itu adalah akar 45. Sama seperti tadi, harus kita ubah menjadi salah satu angkanya ini adalah hasil dari perpangkatan. Ternyata bisa dikalikan dengan 9 kali 5. Duanya masih utuh. Nah, akar 9 ini adalah 3. Akar 5-nya masih utuh menjadi akar 5. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 akar 5. 2 kali 3 adalah 6, kemudian akar 5. Jadi hasil 2 akar 3 kali akar 15 adalah 6 akar 5. Untuk nomor 4, 6 akar 3 dari 4 dibagi akar 3 dari 16. Nah, di sini 6-nya ini kita ubah menjadi perkalian, maka adalah sama aja dari 3 kali 2. Kemudian akar 3 dari 4. Nah, dibagi dengan akar 3 dari 16. Kemudian 3-nya masih utuh. Jadi ini 2-nya masuk ke akar, maka kan karena di sini akar 3, maka 2 ini akan menjadi, kalau di dalam akar menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 4. 4-nya adalah dari sini. Kemudian akar 3 dari 16 masih utuh. Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 4 adalah 32. Nah, akar 16-nya di sini masih utuh. Akar 3 dari 32 dibagi akar 3 dari 16. Di sini akar 3-nya udah sama, tinggal ini kan dalam bentuk masih sama-sama akar. 32 dibagi 16 adalah 2. Maka hasilnya 3 akar 3 dibagi 2. Nah, perhatikan akar 3 dan akar 12 merupakan akar bilangan yang senama, yaitu akar bilangan yang pangkat akarnya sama. Demikian juga dengan 6 akar 3 dari 4 dan akar 3 dari 16. Jadi itu sama-sama akar dari 3. Kemudian kalau yang ini tadi sama-sama akar dari 2. Kemudian pada operasi perkalian dan pembagian akar bilangan yang dapat disederhanakan adalah akar bilangan yang senama.
yang sama baru bisa disederhanakan. Materi selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan pada akar bilangan atau bilangan bentuk akar, kita gunakan sifat distributif, yaitu yang pertama AB ditambah AC itu akan sama dengan A kali B ditambah C, atau A kali B ditambah C itu akan sama dengan AB ditambah AC. Demikian juga untuk yang pengurangan sama, menggunakan sifat distributif. Akar bilangan yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah akar-akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar juga sama. Misalnya akar 3 itu senama dengan 2 akar 3. Karena di sini ini adalah 2 akar 2, di sini juga akar 2. Kemudian kalau 4 akar 3 dari 5 itu senama dengan 7 akar 3 dari 5. Akar-akar bilangan ini disebut akar sejenis karena ini sama, bentuknya sama. Contohnya, tentukan hasil operasi bilangan berikut dalam bentuk akar dan bilangan berpangkat. Ada yang pertama, 9 akar 3 ditambah akar 3. Kalau akar 3 itu sama aja 1 akar 3, hanya saja di sini tidak ditulis, maka ini akan sama aja 9 ditambah 1, kemudian dikalikan akar 3. Akar 3-nya masih utuh karena ini udah sejenis, maka 9 ditambah 1 adalah 10, kemudian akar 3. Atau kalau dibuat pangkat menjadi 10 kali 3 pangkat 1 per 2. Kemudian kalau 6 akar 3 dari 5 dikurangin akar 3 dari 40. Nah, biar sejenis, maka 40 ini harus kita ubah menjadi berapa kali 5. Karena di sini 5. 6 akar 3 dari 5-nya masih utuh, kemudian kita ubah akar 40-nya menjadi 8 kali 5. Kemudian akar 3 dari 8 itu adalah 2, maka di sini hasilnya 2. Untuk akar 5-nya masih utuh. Nah, karena ini sudah sejenis, di sini kan diperhatikan ini akar 3, ini akar 3, kemudian yang di dalam akar sudah sama, yaitu 5, sini 5. Maka tinggal kita kurangkan yang di depan ini. Ini 6 dikurangin 2 sama dengan 4, maka ini hasilnya adalah 4 akar 3 dari 5, atau kita ubah menjadi pecahan menjadi 4 kali 5 pangkat 1 per 3. Kemudian contoh yang selanjutnya, 3 akar 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1 per 4. Nah, ini dari 2 pangkat 1 per 4 ini kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu menjadi 2 akar 4 dari 2. Karena 2 sama ini kan sama aja 2 pangkat 1, maka ini 2. Terus ini sama aja 2 pangkat 1 per 4. Berarti kan akar dari ini 2, ini 1, ininya 4. Kemudian karena di sini sudah sama jenisnya, maka tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 5 akar 4 dari 2 atau 5, 2, 1 per 4. Untuk contoh yang keempat, akar 48 dikurangin 2 akar 27. Nah, dari sini harus kita diubah dulu menjadi jenis yang sejenis. 48 ini menjadi 16 kali 3, kemudian 27 menjadi 9 kali 3. Jadi di sini udah sama-sama mengandung akar 3, mengandung angka 3. 16, akar 16 adalah 4, akar 3-nya masih utuh. Kemudian 9 ini adalah akar 9 3 kali 2, 6. Akar 3-nya utuh, maka hasilnya adalah 4 akar 3 dikurangin 6 akar 3, sama dengan negatif 2 akar 3 atau negatif 2 kali 3 pangkat 1 per 2. Untuk perkalian akar bilangan suku 2. Dalam perkalian bilangan bulat maupun bilangan pecahan, terdapat sifat-sifat perkalian, yaitu yang pertama, A kali B ditambah C itu akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua, A
dikalikan dengan B dikurangin C, itu akan sama dengan A kali B dikurangin A kali C. Yang ketiga, X plus A kali X plus A itu akan sama dengan ini, X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali A, saya ralat, kemudian X kali B atau B kali X ditambah lagi A kali X, kemudian A kali B, maka hasilnya menjadi X pangkat 2 ditambah BX ditambah X ditambah AB. Sifat-sifat di atas juga berlaku untuk perkalian pada bentuk akar bilangan, yaitu yang pertama, akar A kali akar B ditambah C itu akan sama dengan akar A kali akar B ditambah akar A kali akar C. Untuk yang kedua, akar A kali akar B dikurangin akar C itu akan sama dengan akar A kali akar B dikurangin akar A kali akar C. Yang ketiga, akar A ditambah akar M dikalikan akar A ditambah akar N akan menjadi akar dari AB akar dari AB ditambah akar AN ditambah akar MB ditambah akar MN. Ini rumus-rumus yang harus kita ingat-ingat karena akan digunakan seterusnya. Untuk contohnya, tentukan hasil perkalian akar bilangan berikut. Yang pertama, akar 3 dikalikan akar 2 dikurangin 4 akar 6. Nah, ini tadi kan sama aja akar 3 kali akar 24 dikurangin akar 3 kali 4 akar 6. Nah, akar 3 kali akar 24 adalah akar 72. 4 akar 3 kali 4 akar 6 menjadi 4 akar 18. Nah, akar 72 ini kita ubah dulu seperti tadi itu dibuat perkalian. Ini kan sama aja 36 kali 2. 72 itu adalah 36 kali 2, kemudian akar 36 adalah 6, maka hasilnya adalah 6 akar 2. Untuk 18 itu sama aja 9 kali 2. Akar 9 adalah 3. 4 kali 3 12 akar, kemudian hasilnya adalah 12 akar 2. Nah, dari sini tinggal kita kurangkan, hasilnya adalah negatif 6 akar 2. Contoh yang kedua ada akar 3 ditambah 4 kali akar 3 ditambah 2. Ini menggunakan yang ketiga, yaitu yang ini. Nah, itu kan sama aja akar 3 kali akar 3 ditambah akar 3 kali 2 ditambah 4 kali akar 3 ditambah 4 kali 2. Kemudian ini, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Akar 3 kali 2 itu 2 akar 3. Ditambah 4 akar 3. Ditambah 4 kali 2, 8. Akar 3 adalah 3. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Kemudian 3 ini kita tambahkan dengan 8, sama dengan 11. 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 adalah 6 akar 3. Jadi hasilnya adalah 11 ditambah 6 akar 3. Materi yang selanjutnya adalah pemangkatan akar bilangan suku 2. Dalam pemangkatan suatu bilangan, terdapat sifat-sifat pemangkatan suatu bilangan dan kuadrat dari suku 2, yaitu yang pertama, A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. A ditambah B pangkatkan 2 itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A min B dipangkatkan 2 itu sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sifat-sifat di atas juga berlaku untuk pemangkatan dari akar bilangan dan penguadratan suku 2 bentuk akar, yaitu akar A dari M dipangkatkan 2, maka akar A dari M kali akar A dari M. Kemudian ini A dikurangin akar B dipangkatkan 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2A kali akar B ditambah akar B dipangkatkan 2. Kemudian akar A dikurangin akar B dipangkatkan 2 menjadi akar A pangkat
dipangkatkan 2 dikurangin 2 kali akar A kali akar B ditambah akar B dipangkatkan 2. Untuk contohnya, tentukan hasil pemangkatan akar bilangan. Yang pertama, negatif 2 dikalikan akar 5, akar 3 dari 5 dipangkatkan 3, maka itu akan menjadi akar 2 menjadi negatif 2 akar 3 dari 5 dipangkatkan 3, maka ini dikali 3 kali. Nah, itu menggunakan yang ini. Karena kalau tadi kan A pangkat 3 maka akan menjadi, kalau ini A pangkat 2 A kali A. Kalau tadi pangkat 3 maka harus pengalinya ini ada 3 kali. Jadi ini negatif 2 akar 3 dari 5 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Maka sama dengan ini dikelompokkan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kemudian akar 3 dari 5 dikalikan akar 3 kali 5 dikalikan lagi akar 3 dari 5. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 adalah negatif 8. Nah, untuk akar 3 dari 5 itu menjadi akar 3 dari 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 5. Negatif 8 kali 5 sama dengan negatif 40. Untuk yang kedua, 5 ditambah akar 2 kemudian dipangkatkan 2. Ini menggunakan yang ketiga, yaitu yang ini. Kemudian itu akan menjadi 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 akar 2 ditambah akar 2 kuadrat, yaitu menjadi 25 ditambah 10 akar 2 ditambah 2 sama dengan 27 ditambah 10 akar 2. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang akar bilangan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar merasionalkan akar bilangan. Nah, kalian bisa mempelajarinya di rumah terlebih dahulu. Jika ada yang belum paham atau mau ditanyakan, bisa melalui kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.